Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aradla Sagitarin Tias. Saya dari kelas TBIA NIM 204190005. Di video presentasi ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apakah yang disebut dengan conversational implication. Oke, mari kita mulai materi pada video ini dengan materi pertama, yaitu implicature. An implicature is something the speaker suggests or implies with an utterance. Even though it is not literally expressed, implicature can aid in communicating more efficiently than by explicitly saying everything we want to communicate. Jadi, implicature adalah sesuatu yang disarankan atau disiratkan oleh penutur dengan suatu ujaran, meskipun itu tidak diungkapkan secara harfiah, secara bahasa. Dan implicature dapat membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih efisien. Daripada kita berkomunikasi, kita bercakap dengan seseorang dengan eksplisit, maksudnya kita berkomunikasi dengan mengatakan segala sesuatu yang ingin kita komunikasikan secara keseluruhan. This phenomenon is part of pragmatics, a subdiscipline of linguistics. The philosopher H.P. Chris coined the term in 1975. Chris distinguished conversational implicature, which arises because speakers are expected to respect general rules of conversation, and conventional ones, which are tied to certain words such as but, of, therefore. Jadi implikator ini merupakan bagian dari ilmu pragmatik, yaitu masuk ke subdisiplin linguistik. Nah, istilah ini ternyata telah diciptakan oleh seorang filsuf yang bernama H.P. Chris pada tahun 1975. Chris membedakan implikator percakapan yang muncul karena penutur diharapkan menghormati aturan hukum percakapan, dan implikator konvensional yang terikat pada kata-kata tertentu seperti tadi, but yang artinya tetapi, atau dengan kata therefore yang artinya karena itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab conversational implicature. In pragmatics, conversational implicature is an indirect or implicit speech. What is meant by a speaker's utterance that is not part of what it explicitly said. The term is also known simply as implicature. It is the antonym or opposite of explicature, which is an explicitly communicated assumption. Dan di dalam pragmatik, conversational implicature atau implikator percakapan adalah tindak tutur tidak langsung atau implisit, yaitu apa yang dimaksud dengan ujaran pembicara yang bukan merupakan bagian dari apa yang dikatakan secara eksplisit. Istilah ini juga dikenal sebagai implikator. Itu adalah antonim atau berlawanan dari explicator. Jadi, implikator itu berlawanan dengan explicator, yang merupakan asumsi yang dikomunikasikan secara eksplisit.
L.N. Horn dalam bukunya yaitu The Handbook for Pragmatists, dia telah mengungkapkan sebagai berikut. What a speaker intends to communicate is characteristically far richer than what she directly expresses. Linguistic meaning radically underdetermines the message conveyed and understood. Apa yang ingin dikomunikasikan oleh pembicara secara karakteristik jauh lebih kaya daripada apa yang dia ungkapkan secara langsung. Makna linguistik secara radikal mengurangi pesan yang disampaikan dan dipahami. Begitu kata L.N. Horn. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang cooperative principle. In conversation analysis, the cooperative principle is the assumption that participants in a conversation normally attempt to be informative, truthful, relevant, and clear. The concept was introduced by philosopher H. Paul Chris in his 1975 article Logic and Conversation, in which he argued that talk exchange were not merely a succession of disconnected remarks and will not be rational if they were. Chris suggests instead that meaningful dialogue is characterized by cooperation. Each participant recognizes in them to some extent and common purpose or set of purpose, or at least a mutually accepted direction. Dalam analisis percakapan, analisis conversation, cooperative principle adalah asumsi bahwa peserta dalam percakapan biasanya berusaha untuk menjadi informatif, jujur, relevan, dan jelas. Nah, konsep ini telah diperkenalkan oleh filsuf yang telah saya singgung di depan tadi, yaitu H. Paul Chris dalam artikelnya yaitu Logic and Conversation pada tahun 1975, yang mana dia telah berargumen di situ bahwa pertukaran pembicaraan bukan hanya tentang suksesi dari komentar yang terputus dan tidak akan rasional jika memang demikian. Sebaliknya, dia menyarankan bahwa dialog yang bermakna dicirikan oleh kerjasama. Setiap peserta mengakui di dalamnya sampai batas tertentu tujuan bersama atau serangkai tujuan, atau setidaknya arah yang diterima bersama. Dan berikut adalah beberapa pemikiran tentang prinsip kooperatif dari beberapa sumber yang diakui tentang masalah ini. Yang pertama itu dari H. Paul Chris. Dia berpendapat bahwa seperti ini. Kami kemudian dapat merumuskan prinsip umum kasar yang diharapkan peserta atau ceteris paribus untuk dipatuhi, yaitu berikan kontribusi percakapan Anda seperti yang diperlukan pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicaraan yang Anda terlibat pada hal tersebut. Orang mungkin menyebut ini dengan prinsip kooperasi. Itu pendapat dari H. Paul Chris. Lalu kita masuk kepada bab yang keempat tentang conversational maxim. Levinson pada tahun 1983 menyatakan bahwa prinsip kerjasama dibagi menjadi 4 subprinsip yang disebut dengan conversational maxim. Conversational maxim menentukan apa yang dilakukan pembicara dan lawan bicara untuk berkomunikasi secara efisien, rasional, dan kooperatif. Pada tahun 1996, Yule menyebutkan bahwa conversational maxim ada 4 jenis, yaitu maxim of quantity, maxim of quality,
Lalu yang ketiga maxim of relation, dan yang keempat ada maxim of manner. Yang pertama yaitu maxim of quantity. Menurut Yule pada tahun 1996, dia memaparkan bahwasanya in conversation, participant is required to contribute only the information that need and do not make a more informative contribution than is need. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kita dapat mengartikan bahwa dalam maxim of quantity, pembicara diharuskan memberikan informasi yang dibutuhkan dan tidak boleh memberikan informasi yang kurang atau berlebihan. Contoh, ini ada dua contoh. Yang pertama adalah the blind person is a Messias. Artinya orang buta tersebut seorang tukang pijat. Lalu contoh kalimat yang kedua yaitu the person who cannot see must be a Messias. Yang artinya orang yang tidak bisa melihat pasti menjadi tukang pijat. Nah, di sini terletak perbedaannya. Yang pertama mengungkapkan bahwa orang buta atau orang yang tidak bisa melihat itu adalah seorang tukang pijat. Lalu yang kalimat kedua itu menjelaskan bahwa orang buta atau orang yang tidak bisa melihat itu semuanya atau pasti menjadi tukang pijat. Nah, kalimat pertama lebih efektif dan efisien dan mengandung nilai kebenaran. Apa nilai kebenarannya? Yaitu semua orang tentu mengerti bahwa orang buta tidak dapat melihat. Tetapi unsur tidak dapat melihat dalam kalimat kedua dianggap berlebihan. Keberadaan unsur-unsur orang tidak dapat melihat pada kalimat kedua dianggap bertentangan dengan maxim of quantity karena hanya menambah hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu dijelaskan lagi. Lalu yang jenis kedua adalah maxim of quality. Pada tahun yang sama yaitu 1996, Yule mengatakan bahwa maxim of quality requires each participant to contribute the correct information. Yang artinya maxim of quality atau maxim kualitas memerlukan kontribusi setiap peserta percakapan dalam memberikan informasi yang benar. Oleh karena itu, baik pembicara maupun lawan bicara tidak mengatakan sesuatu yang salah, dan setiap kontribusi harus didukung oleh bukti yang cukup. Jadi, pada maxim of quality ini kita harus ada bukti yang cukup atau bukti yang nyata dalam mengatakan sesuatu. Nah, jika dalam suatu percakapan ada pembicara yang tidak memiliki bukti yang cukup terhadap apa yang diucapkannya, mungkin ada alasan tertentu yang melatar belakanginya. Misalkan, Rico is a government employee. He visits house of prospective in-laws. Artinya, Rico adalah seorang pegawai pemerintah. Dia mengunjungi rumah calon mertuanya. Nah, terus bawahnya Mr. Lim, so what is your job? Jadi apa pekerjaan kamu? How dare you want to marry my young child? Beraninya kamu mau menikahi anak bungsuku? Lalu ini Rico, I work as government employees. Are there because I love here, Mr. Lim? Artinya, saya bekerja sebagai pegawai pemerintah. Saya berani karena saya mencintainya, Tuan Lim. Nah, dalam contoh di atas, Rico menyumbangkan informasi yang benar. Dia mengatakan kepada Tuan Lim atau Pak Lim bahwa dia bekerja sebagai pegawai pemerintah. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam maxim of quality, pembicara harus memberikan informasi yang benar sesuai fakta. Lalu, yang ketiga adalah maxim of relation. Dalam maxim of relation, peserta
harus memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah yang ada dalam percakapan. Pada tahun 2002, Cutting mengatakan bahwa to fulfill maxim of relation, the speaker must say something relevant with what is said before. Nah, pemaparan dari Cutting ini bisa diartikan bahwa pada maxim of relation, pembicara diharuskan untuk memberikan kontribusi yang relevan sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Nah, pada tahun 1996, Yule menjelaskan, untuk mengamati maxim of relation, para pembicara dapat menggunakan beberapa ungkapan seperti oh, by the way, lalu anyway, atau bisa juga memakai well, anyway. Nah, di sini terdapat contoh percakapan antara Egi dan ayahnya. Daddy, my painting is good, right? Ayah, lukisanku bagus kan? Nah, wow, you will be a great painter later. Wow, kamu nanti akan menjadi pelukis yang hebat. Nah, dari contoh di atas tersebut, ketika Eki memberitahu ayahnya tentang lukisannya, dia menanyakan lukisannya itu bagus atau tidak. Nah, di sini ayahnya berkata bahwa dia akan menjadi pelukis yang hebat. Jawaban ayahnya itu mengharapkan sesuatu yang tersirat, bahwa ayahnya berharap Eki untuk memahami bahwa dia terpesona dengan lukisannya. Oleh sebab itu dia memberikan pujian pada lukisan Eki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara pembicara tidak selalu terletak pada makna percakapan, tetapi juga bisa terletak pada apa yang tersirat dalam pernyataan tersebut. Lalu yang keempat ada maxim of manner. Dalam maxim of manner atau maxim pelaksanaan, Yule pada tahun 1996 mengatakan bahwa with this maxim, the participants of the discussion are expected to speak directly, not run away, not overdone and coherent. Yang artinya, dengan maksim pelaksanaan diharapkan kepada peserta percakapan untuk berbicara secara langsung, tidak ambigu, tidak berlebihan dan koheren. Menurut Cutting pada tahun 2002, pertukaran informasi secara verbal dalam percakapan atau wawancara cenderung berjalan dengan lancar dan berhasil ketika para peserta mengikuti konvensi sosial yang disebut maksim percakapan. Misalkan, ini ada contoh percakapan antara Rifka dan Rifki. Dari Rifka, hey, did you see my pencil? Hey, apakah kamu melihat pensilku? Lalu Rifki menjawab, yes, in your pencil case. Ya, di dalam kotak pensilmu. Nah, dalam contoh tersebut, Rifki memberikan jawaban yang jelas dan ringkas tanpa membuat Rifka bingung dan ragu. Nah, selanjutnya ada floating of maxim. Dalam komunikasi sehari-hari, penerapan prinsip kerjasama dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan mengamati atau melanggar maxim. Yaitu di sini kita istilahkan dengan violating dan floating. Nah, violating menurut Thomas dalam Cutting pada tahun 2002 yaitu adalah the speaker violates the maxim actually know that the listener does not know the true meaning from the conversation, and they violate with intentionally generate misleading implication by giving insufficient information, say something wrong, irrelevant, or ambiguous. Therefore, the listener wrongly assumes when they doing conversation. Artinya, bahwa pembicara yang melanggar maxim benar-benar tahu bahwa pendengar tidak tahu arti sebenarnya dari percakapan tersebut, dan mereka melanggar maxim percakapan dengan sengaja sehingga menghasilkan implikatur yang menyesatkan
dengan memberikan informasi yang tidak memadai, mengatakan sesuatu yang salah, tidak relevan atau ambigu. Oleh karena itu, pendengar salah mengasumsikan maksud dari ujaran pembicara ketika mereka melakukan percakapan. Nah, di sini terdapat contoh dari violating. Di sini ada percakapan antara A dan B. Nah, does your dog bite? Apakah anjing kamu menggigit? No. Oh, you said your dog doesn't bite. Oh, katamu anjingmu tidak menggigit. Lalu yang B menjawab, that is my dog. Itu bukan anjingku. Nah, pada contoh di atas, speaker A bertanya kepada speaker B, apakah anjing tersebut menggigit? Pembicara B menjawab tidak. Tetapi anjing tersebut menggigit pembicara A. Nah, kemudian pembicara B menjawab itu bukan anjingnya. Oleh karena itu, pembicara B memberikan informasi yang salah kepada pembicara A. Sehingga pembicara A salah mengasumsikan ujaran yang disampaikan oleh pembicara B. Nah, sementara dalam floating, Chris pada tahun 1975 menyatakan bahwa the speaker may float a maxim when they fail to fulfill it, not with any intention of deceiving or misleading, but because the speaker wished to interlocutor to find out the meaning which is different in the conversation, or in addition to express true meaning. When the speaker presently fail to fulfill a maxim, the situation is that characteristically give rise to a conversational implicature, and when this implicature appeared in conversation, it means that one of maxim is being exploited. Artinya bahwa pembicara melanggar atau floating istilahnya maxim ketika mereka gagal memenuhinya, bukan dengan maksud menipu atau menyesatkan, tetapi karena pembicara ingin lawan bicara untuk mencari tahu makna yang berbeda atau mengungkapkan makna sebenarnya dalam percakapan tersebut. Dan hal tersebut terjadi ketika pembicara secara terang-terangan gagal memenuhi suatu maxim. Situasi tersebut merupakan karakteristik yang menimbulkan implikatur percakapan, dan ketika implikatur tersebut muncul dalam percakapan, itu berarti bahwa salah satu maxim sedang dieksploitasi. Nah, pertanyaan dari Chris tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Cutting yaitu pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa the speaker will float maxim expect the listener to appreciate the meaning implied, but they appears not to follow the maxim. Oleh karena itu, floating maxim adalah satu-satunya cara untuk melanggar maxim yang menghasilkan implikatur. Dengan presentasi saya dengan materi terakhir yaitu conversational implicature floating, maka berakhirlah presentasi saya pada video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini, dan semoga dengan video ini kita dapat mengambil manfaat dan mengambil beberapa kesimpulan. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.